Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, terima kasih ya Allah telah memberikan kami kesempatan lagi untuk kembali belajar bersama, terutama di bersama Teh Fitri. Semoga engkau mudahkan kami untuk menerima dan mendapatkan cahaya-cahaya ilmu-Mu. Engkau bukakan hikmah-hikmahnya, dan Engkau jadikan kami sebagai hamba yang lebih bertakwa, sebagai hamba yang menjadikan kami lebih yakin kepadamu, dan Engkau jadikan kami hamba yang semakin luas hatinya, ya Allah. Jadikanlah malam ini menjadi malam yang Engkau bukakan hidayah-hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Dan Engkau pun menjadikan kami sebagai hamba yang selalu ingat kepadamu dan selalu memperbaiki ibadah kami, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah, dan jadikanlah apa-apa yang hadir pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Menjadi ilmu yang kami pun mudah untuk mengamalkannya, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Sebelumnya, semoga keselamatan, keberkahan, juga rahmat Allah tercurah limpahkan kepada Kang Isal, Teh Fitri, dan keluarga Kang Isal juga Teh Fitri, kepada guru-guru Kang Isal dan Teh Fitri, dan kepada semua yang kita sayangi, juga kepada guru-guru kita yang insya Allah hari ini kita akan belajar tentang remagogi, dan kita memakai atau acuan kita adalah dari Ustadz Adriano Rusfi. Semoga Allah berkahi beliau, juga keluarga beliau dan guru-guru beliau, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, insya Allah kita akan mulai, dan aku serahkan layar dan waktu kepada Teh Fitri. Oke, terima kasih Teh Vanita yang sudah hadir tepat waktu dan membuka agenda kita di malam hari ini. Setelah sekian lama ya tidak bertemu, Allah pertemukan kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan memang jadwal baru ini mungkin tidak mudah ya, pasti akan challenge untuk kita semua, termasuk aku pribadi. Cuman ya ada amanah ilmu yang perlu diimplementasikan ya. Jadi kita coba ikhtiarkan, optimalkan waktunya, tentunya semampu kita ya, dengan terus minta tolong sama Allah. Semoga Allah tolong untuk bisa lebih minta tolong lagi karena 1930 itu pasti nggak mudah ya untuk bisa segera kondusif, apalagi dengan amanah-amanah yang sudah berbeda-beda ya di Hurriyatun Rojan ini. Ya, kita sama-sama doakan juga teman-teman yang lain, semoga Allah tolong setiap amanahnya yang sedang dijalani. Dan Alhamdulillah Telkomita yang Allah gerakan hadir terlebih dahulu, PR juga perlu menambah gitu ya. Ya, Telkomita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, keberkahan, tercurah limpahkan untuk Teteh, kemudian teman-teman yang menyimak record, dan juga untuk seluruh muslim yang ada dimanapun dan kapanpun sampai dengan hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimu sholihat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik alaih.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah setelah sekian lama tidak bertemu, Allah pertemukan kita kembali di bahasan remagogi yang semoga emosi-emosi kita sudah Allah siapkan ya, di tengah kondisi yang baru saja kita lewati, berbagai dinamika real ya, konkret di negeri ini, yang ternyata kita semakin terbuka tuh betapa emosi itu bisa menggerakkan seseorang. Dia adalah bahan bakar gitu ya, emosi itu. Nah, hanya saja memang perlu eh, proporsional, perlu proporsi yang tepat untuk bisa eh, mengarahkan pergerakan yang ditimbulkan oleh emosi gitu ya. Dan kita bisa ambil hikmah pembelajaran itu adalah dari fenomena terakhir ya, betapa kemarahan atau kekecewaan yang luar biasa terhadap seorang pemimpin itu ketika ditumpuk bisa semeledak itu ya, benar nggak ya, karena ini cukup langka ya ketika terjadi sampai ke level penjarahan. Itu kan luar biasa ya. Kok bisa seperti itu? Kalau di 98 pun terjadi, itu kan bukan personal ya. Gitu. Iya, Alhamdulillah sudah datang Ilmi. Selamat datang ya. Ini baru opening kok Ilmi. Oke, aku izin lanjutkan ya. Maksudnya di 98 terjadi itu lebih ke ini ya, Chinese gitu ya. Yang cindo-cindo yang ada di sana dilakukan seperti itu. Tapi secara umum, masif gitu. Nah, ketika di kondisi saat ini yang kita lihat itu bisa sampai menyerang personal. Nah, ini harus kita renungkan. Oh, kenapa ya bisa seperti itu? Ya, oh ya, siap. Ilmi, silahkan. Nah, jadi, Masya Allah ya, kita harusnya semakin menyadari dari fenomena ini tuh ada urgensi yang semakin besar untuk segera mendewasakan diri. Gitu ya. Karena ternyata, iya ya gitu, kalau tua itu suatu kepastian, tapi dewasa itu adalah pilihan, katanya. Gitu ya. Tua itu kepastian karena sunatullahnya kita bertambah eh, angka dalam usia, sebenarnya jatah usia kita berkurang, tapi belum tentu bertambahnya angka usia itu bertambah juga kedewasaan. Nah, semakin tuh, ya, kok hal-hal begitu saja sederhana, tapi kalau udah emosi nggak bisa menggunakan logika kita lagi ya gitu. Ternyata susah. Dan beberapa pekan terakhir ini aku juga lagi merenungi sebuah hadis yang mungkin teman-teman juga ada familiar ya. Tapi kita lupa gitu dengan hadis ini yang jadi awal dari empati itu sendiri ya. Eh, Simpelnya fondasi dari hablum minannas. Belum sempurna keimanan seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kan simpel. Oke, sebenci-bencinya kita, seenggak gak enaknya kita nih gitu sama orang yang dimaksud. Kita mau nggak sih digituin? Kan simpelnya gitu ya. Emang pengen, emang kita rela kalau rumah kita yang diperlakukan seperti itu. Bayangkan ya, barang-barang semua diambil dan seterusnya.
Gimana perasaan kita kalau kita yang begitukan? Nah kan nggak mau. Padahal kan, ya Allah, itu hal yang simpel yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan di situ bukan hanya tentang bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita ingin direspon oleh pihak lain. Tapi di sana hadisnya dibuka dengan iman, kesempurnaan iman. Jadi memang segala sesuatu harus dimulai dari iman dulu. Ya kalau nggak beriman susah, kalau nggak yakin kalau susah. Makanya kembali lagi kita ingatkan setiap momentum, setiap episode yang kita jalani di hidup kita, mintalah kepada Allah semoga momentum tersebut menambah keimanan kita kepada Allah. Termasuk LU ini. Kalau LU ini tidak menambah iman kita kepada Allah, jangan di sini. Cari tempat lain yang jelas-jelas nambah iman kita ke Allah. Ya, jangan bergantung sama makhluk. Minta sama Allah petunjuknya. Biar dibimbing. Jalan terbaiknya gitu. Ya. Jadi itu sedikit kilas balik lah ya di pertemuan kita yang terjeda karena project, dan ternyata selama project itu ada banyak trigger sebenarnya untuk mengoptimalkan proses menulisnya ya. Masya Allah. Dan kalau dari kumpul terakhir di hari Ahad lalu kan dari Huriyatun tuh perwakilannya ada Cynthia ya, Cynthia yang hadir. Ilmi di awal ya karena ada agenda. Sebenarnya salah satu perenungan Cynthia ketika kan Cynthia aulamannya sebagai editor ya sekarang, salah satu editor. Di sini juga ada Zia, alhamdulillah sudah bergabung editor juga. Kan Allah amanahkan membaca tulisan teman-teman yang lain gitu. Kemudian salah satu yang dimaknai oleh Cynthia adalah, ih ternyata kita tuh belum semengenal itu katanya. Iya ya, kita tuh nyebutnya kita keluarga gitu. Tapi kita tuh belum kenal ternyata. Ketika baca tulisannya baru gitu, oh kayak gini, oh gitu ya. Banyak yang istilahnya baru tersadarkan. Alhamdulillah, itu salah satu yang bisa diambil hikmahnya. Gimana kita mau sampai level itsar, ternyata yang paling rendah saja level ta'aruf, ternyata kita masih PR satu sama lain. Nah, makanya waktu itu beberapa kali aku pernah bahas secara langsung ya, teman-teman. Dalam hidup ini selalu ada tahapan demi tahapan. Termasuk dari anak-anak ke orang dewasa itu ada tahapannya. Dari hubungan kita terhadap Allah ke hubungan kita antar manusia ada tahapannya. Gitu. Kalau kita ingin ada di level terbaik hubungan antara manusia yaitu itsar, kita memang harus lebih effort melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Salah satunya ta'aruf. Sebagai mentor, salah satu ikhtiarnya waktu itu, setelah aku merenungi itu ya, aku minta biodata teman-teman ya, satu-satu. Minta biodata, itu bukan cuman formalitas. Itu adalah data, teman-teman. Ya. Dan ternyata nggak banyak yang tertrigger minta balik gitu. Teh, aku pengen kenalan sama teteh juga, boleh nggak? Itu 1-2 orang aja lah gitu, yang benar-benar ternyata mencoba mengenal juga. Nah, baru pas aku bilang kayak gitu tuh ada DLU Cemara. Kalau sekarang aku udah tutup aksesnya ya, kalian harus cari sendiri gitu. Per poin itu kan sebenarnya gampang ya kalau udah dikasih berdata tuh enak. Sekarang kan udah dibilang nggak akan semudah kalau pas awal kayak gitu. Di Huriyatun itu salah satunya yang minta balik itu Teh Esa ya. Insya Allah semoga Allah berkahi Teh Esa. Teh boleh nggak katanya gitu. Nggak lama itu Teh Esa tuh ngirim ada paket lah ke rumah gitu ya. Kaget banget itu, Masya Allah. Jadi apa yang didapatkan, data yang didapatkan itu langsung gitu. Dipraktekkan gitu ya. Nah, Masya Allah. Kita harus belajar tuh salah satunya dari TS. Ini mengenal itu hal yang sederhana, tapi itu kunci.
Termasuk dalam kehidupan ini kan episode demi episode itu agar kita itu lebih mengenal Allah kan, mengenal pencipta kita. Karena kita nggak bisa yakin ke Allah kalau kita juga nggak kenal. Kita fokusnya sekarang di habluminanas dulu nih. Pentingnya banget ta'aruf. Ternyata juga nggak banyak dari kita itu yang kepo atau nanyain juga biodata teman kita gitu. Di satu LU, boro-boro LU yang lain gitu. Ternyata satu LU pun masih sulit untuk men-trigger diri, oh iya aku pengen lebih kenal. Berapa? Dapat banyak hikmahnya, pembelajarannya. Cynthia tuh bilang, oh mungkin begini ya gitu ketika Teh Fitri itu mencoba merespon setiap kami karena ternyata beda-beda gitu. Alhamdulillah POV itu akhirnya didapatkan dari pengalaman belajar di project. Ya, semoga teman-teman di sini punya pengalaman-pengalaman belajar yang lainnya. Tapi intinya penting sekali kita mengawali sesuatu tuh dari hal yang sangat sederhana, dimulai dari saling mengenal. Gitu. Dan ternyata saling mengenal itu dari iman awalnya. Aku paling inget ya waktu itu tuh mau ketemuan sama Ilma ya. Semoga Allah berkahi beliau. Alhamdulillah di hari Sabtu lalu aku udah sempat nengokin Debay ya, namanya Fakih. Insya Allah. Udah nengokin bareng sama Kang Isal sama Putri tuh ya. Alhamdulillah, Zahra qadarullah berhalangan. Jadinya banyak cerita-cerita dan ingat kayak baru kemarin gitu. Memang tahun lalu ya kejadiannya itu pas dampingin Ilma itu mau menuju pernikahan. Mau ketemuan sama Ilma, buka tuh biodata. Oh iya, Ilma itu suka es tebu gitu ya salah satunya. Nyari tuh keliling Bandung es tebu. Gak ketemu-ketemu. Kadarullah ya. Nyari kan di Google Maps tuh ada. Biasanya kalau lagi nyari tuh nggak ini ya suka jadi susah ya kalau bener-bener. Nah kemudian pas waktu apa namanya eh, Google Maps itu juga tutup gitu di situnya udah buka gitu tutup. Tapi kan perjalanan itu yang akhirnya menghadirkan pemaknaan demi pemaknaan. Itu yang akan menjadi mahal perjalanan. Ya. Sederhana kok makanan, minuman yang disukai. Tapi kan kita juga ingin ya. Kalau misalnya kita pengen sesuatu, sama Allah tuh dikasih gitu, sesuai dengan yang kesukaan kita. Nah itu dari iman. Ya. Jadi bismillah teman-teman. Jangan lupa untuk terus saling mengenal. Ya, karena kita juga pengen dicintai sama Allah itu seperti kita ingin dicintai. Ada prosesnya dulu bagaimana kita itu menggali ya. Bukan hanya sekedar data, tapi tentunya akan menjadi makna gitu ya data-data itu. Kalau kita ada perjuangannya. Itu pembuka ya teman-teman dengan segala kondisi yang ada, yang sedang terjadi selama jedanya kita dan proyek ini semoga bisa di ini ya dioptimalkan di waktu-waktu yang ada. Kemudian Cynthia juga banyak chat sama aku tuh memaknai tentang selebrasi. Teh, ya. Cynthia tuh Allah gerakan nyimak ulang. Terus tuh tentang waktu selebrasi Zulhijjah. Teh, iya Cynthia termasuk orang yang belum bisa merasakan nikmatnya selebrasi. Memaknai hakikat selebrasi itu sendiri karena termasuk yang mungkin kurang dalam kontribusi ke saat itu. Sehingga nggak tahu apa yang mau diselebrasikan mungkin gitu ya. Bismillah di proyek kedua ini ingin diperbaiki katanya gitu meskipun dengan segala keterbatasannya. Nah itu di update salah satunya tadi pemaknaan-pemaknaan yang didapatkan di di ahad lalu dicoba
disampaikan sama Cynthia. Nanti teman-teman bisa nyimak recordnya ya kalau berkenan. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Semoga Allah karuniakan kita hati-hati yang lapang ya. Allah Al-Latif melembutkan hati-hati kita. Allah siapkan ya untuk bisa mendapatkan cahaya ilmu. Kemudian Allah juga jadikan ilmu itu jadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuat kita semakin yakin pada Allah. Sehingga kita tidak lagi bertumpu pada diri kita sendiri. Termasuk ketika kita membahas masalah keremajaan. Ya, jadi di awal juga sudah dibuka oleh Alkonita dan diingatkan untuk mendoakan guru kita terlebih dahulu ya, Ustadz Adrian Ruspi. Kita doakan kembali beliau serta keluarga beliau dan guru-guru beliau. Semoga Allah karuniakan kemuliaan, keberkahan, pertolongan untuk senantiasa ikhlas, jujur, Allah istiqomahkan hingga husnul khotimah. Ya, oke. Kita lanjutkan bahasan kita ya teman-teman. Terakhir itu kalau di aku di poin kedua ya, terlalu cepat memeras aspek intelektual. Di bulan Juli malah ya di aku tuh ya, terakhir tuh bahas ini, Insya Allah. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Ya, disiapkan teman-teman di halaman 45 ya, kita ulas sedikit, kita lanjutkan lagi. Nanti poin yang sekarang kita bahas di poin ketiga di halaman 46 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pendidikan dan pengasuhan yang ada tak sengaja mencetak remaja secara sistematis. Jadi ini sempat aku sampaikan waktu itu ya, konspirasi banget gitu. Jadi di sini disebutkannya tak sengaja tapi sistematis. Gimana maksudnya ya? Tak sengaja tapi sistematis. Nah, jadi sebuah konspirasi banget ya ternyata remaja kalau kita menggunakan akal sehat kita itu ya remaja itu sebenarnya dibuat gitu akhirnya sekarang karena sangat menguntungkan dunia industri. Kita udah pernah bahas ya gitu ya. Nah, penyebabnya satu overnutrisi karena manusia punya kecenderungan berlebihan. Jadi memang setan tuh gampang nih mengaktifasi poin ini ya. Dari overnutrisi yang berawal dari overproteksi. Takut anaknya kalau kelaparan dan seterusnya ya. Satu, overnutrisi. Dua, kita sudah bahas di terlalu cepat memeras aspek intelektual. Dan di sini kita sempat membahas awalnya dari sifat manusia atau fitrah manusia yang memang tergesa-gesa. Kita tuh ingin cepet gitu ya, ada hasilnya, pengen langsung kelihatan. Nah, itulah. Akhirnya ya aspek intelektual itu yang memang menggiurkan ya, karena bisa langsung kelihatan. Nah, sekarang kita masuk ya pembahasan yang poin ketiga, terlalu cepat mengajarkan disiplin. Nah, ini sebenarnya masih sama ya, titik tekannya dengan poin yang kedua, dasarnya itu dari manusia tuh sifatnya tergesa-gesa. Kita tuh emang tergesa-gesa. Makanya ketika bicara tentang doa pun ya disebutkan ya di dalam ayat Al-Quran banyak sekali dimension manusia itu sifatnya tergesa-gesa karena banyak yang bertanya gitu, kok udah doa nggak dikabulin, kok udah minta kayak nggak ada jawaban, tergesa-gesa, merasa harus sekarang.
Padahal di Quran surat At-Tolak ayat 2, di akhir ayatnya, itu kan disebutkan orang yang bertakwa itu Allah akan berikan jalan keluar. Nah, tapi kan nggak di-mention waktunya kapan jalan keluar itu Allah tunjukkan. Ya nggak? Kalau misalnya di-mention, nah itu kita bisa tagih janjinya dengan clear ke Allah. Barang siapa yang bertakwa, Allah karuniakan jalan keluar besok gitu. Nah kalau besok nggak ada, kita minta tuh sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau mengingkari janji? Padahal Allah nggak pernah mengingkari janji. Nah, di situ kan tidak disebutkan keterangan waktu. Dan kenapa tidak disebutkan keterangan waktu? Nah disinilah poinnya agar kita bisa mendapatkan pahala lebih dari sabar dan tawakal. Jadi jeda itu ada untuk apa? Untuk menambah sensitivitas kita terhadap nikmat. Karena kalau misalnya apa namanya, kita terus-terusan berada dalam kenikmatan, kadang kita kan nggak sadar ya. Oh itu sebuah nikmat. Kesehatan kita deh hari ini, memang sudah ada yang secara spesifik bersyukur kepada Allah, seluruh tubuh kita hari ini sehat. Bagian-bagiannya kita sebutkan satu persatu. Kan kadang kalau nggak sakit tuh kita tuh nggak sampai sebegitunya gitu dalam bersyukur. Benar nggak? Jadi ketika sakit itu Allah sedang karuniakan, atau ketika kita sedang dijauhkan dari nikmat, dicabut tuh nikmatnya, Allah sedang memberikan kita tuh proses detox di hati kita untuk bisa lebih sensitif lagi terhadap nikmat. Jadi waktu aku sakit gigi itu sempat ketemu sama Ilmi ya, alhamdulillah di Ilmi sama Tika juga di Solo sama Teh Alkonita. Nah yang ngobrol tentang gigi tuh sama Ilmi sama Tika. Terus aku banyak merenung ya selama sakit gigi itu. Ya Allah, ingat kata-kata A'agim, Hafizahullah, semoga Allah berkahi beliau. Gigi itu kalau sakit tuh satu gitu. Atau paling ada bias sakit itu sama yang bawahnya dua lah gitu. Tapi, tapi kita tuh kan lebih fokus sama yang sakit ya. Kita belum sadar yang nggak sakit tuh lebih banyak giginya. Dan sama ini kita kurang bersyukur sama yang nggak sakit itu. Itu jadi merenung. Iya, berapa puluh gigi yang masih ada dan nggak sakit. Sama ini Allah jaga. Nah gitu. Jadi ketika tadi ya kita lagi ngomongin poin tergesa-gesa, kita memang sangat mudah gitu, merasa bahwa kita itu sengsara atau mungkin gak enak hidupnya dibandingin orang lain karena kita tuh belum mendapatkan nikmat atau jawaban dari doa-doa kita selama ini. Tergesa-gesa padahal bukan itu jawabannya. Bukan itu. Makanya kembali kepada hakikat itu adalah suatu hal yang perlu kita ikhtiarkan agar kita tidak salah dalam tujuan, tidak bias tadi ya. Karena sakit gigi aja bisa bias ya, aku baru tahu gitu. Yang sakitnya emang atas gitu. Kok jadi yang bawah ikut nyut-nyutan gitu. Tanya sama dokternya, "Dok, ini apa yang bawah juga jadi bermasalah apa gimana gitu? Kok jadinya dua-duanya kencang gitu ya ketika nyut-nyutan itu." Kata dokternya yang bawah aman-aman aja kok. Memang suka bias gitu kalau sakit. Oh, sama kayak kehidupan ini kan. Kita ngira kalau kita tuh sedih atau sakit tuh karena itu gitu misalnya, karena masalahnya, karena nikmatnya belum hadir. Tapi bukan itu ternyata intinya. Hati kita yang masih kotor, hati kita yang masih berpenyakit, sehingga tidak sensitif terhadap nikmat Allah yang lain, terhadap karunia Allah yang lain. Yang paling utama karunia berupa iman dan ilmu.
Oke, itu tentang poin terlalu cepatnya. Sekarang kita bahas terlalu cepat mengajarkan disiplin. Contoh lain dari bentuk pembelajaran yang seringkali diajarkan terlalu cepat, sehingga kedewasaan fisik anak-anak ini tercapai terlalu cepat adalah pembelajaran untuk disiplin. Jadi teman-teman, kedewasaan fisik itu nanti kan nyambungnya sama balik ya. Dan ternyata itu juga dipengaruhi oleh pembelajaran kedisiplinan yang terlalu dini. Pendidikan kedisiplinan adalah sesuatu yang juga harus dilakukan setelah anak-anak mengalami mumayyiz di usia 7. Akan tetapi, lagi-lagi kedisiplinan itu diajarkan terlalu cepat di TK. Akibatnya, karena mereka dipaksa untuk disiplin, mereka menjadi disiplin lebih cepat, dan juga itu mempengaruhi hormon-hormon yang menopang kedisiplinan, akhirnya juga teraktivasi lebih cepat. Aku lagi banyak lihat konten kreator itu yang punya anak-anak kecil ya, udah pada sekolah, udah harus pada pakai seragam ya, usia-usia segitu. Bahkan sekarang bukan daycare lagi ya, ada preschool kalau nggak salah ya, itu di usia. Dan waktu di Alirasa yang offline, yang Bandung ya, di bulan lalu, itu ngejelek banget sih. Sebentar, ada ininya. Jadi ada sebuah daycare teman-teman di Pasteur ya, yang suka ke Bandung pasti lewat Pasteur ya, biasanya gerbang tolnya. Nah, terus Ustadz Aat sama Teh Dewi itu waktu di Pasteur itu naik travel mau ke Depok kalau nggak salah ya, terus ngelihat ada sebuah lembaga yang membranding Muslim baby trainer kata gitu. Bagian Muslim baby trainer. Apalagi ini gitu. Apakah entrepreneur itu diajarkan ke baby